Selamat datang di Belajar Jadi Mudah, platform pembelajaran yang gratis dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sidang-sidang BPUPKI mengadakan beberapa sidang penting yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI, 29 Mei, 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI fokus pada pembahasan dasar negara. Dalam sidang ini, tiga tokoh penting, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, mengemukakan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Latar belakang, Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, dan politikus yang sangat memperhatikan nilai-nilai kebangsaan. Latar belakangnya sebagai seorang pemikir dan pejuang nasionalisme Indonesia sangat mempengaruhi pandangannya mengenai dasar negara. Yamin merupakan salah satu tokoh yang paling awal mengusulkan gagasan tentang persatuan dan kesatuan bangsa melalui konsep perikebangsaan. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pertama, Yamin mengusulkan 5 asas yang menurutnya harus menjadi dasar negara Indonesia, yaitu, perikebangsaan, mengedepankan kesatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Perikemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Periketuhanan, menekankan pentingnya kehidupan spiritual yang harmonis. Perikerakyatan, mendorong demokrasi yang berlandaskan musyawarah. Kesejahteraan rakyat, berfokus pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Supomo, 31 Mei 1945. Latar belakang, Supomo adalah seorang ahli hukum dan pengajar hukum yang mendalami teori-teori negara. Pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran integralistik, yang merupakan konsep negara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan antara pemerintah dan rakyat. Ia terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran negara organik dari para filsuf Eropa, seperti Friedrich Hegel dan Carl Schmitt. Supomo mengusulkan dasar negara yang berlandaskan pada konsep integralistik, yang menggabungkan kekuatan rakyat dan negara dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Ia menolak paham liberalisme dan individualisme yang memisahkan antara rakyat dan negara, dan lebih memilih konsep negara yang mempersatukan semua elemen masyarakat di bawah satu tujuan nasional. Soekarno, 1 Juni 1945. Latar belakang, Soekarno adalah seorang pemimpin pergerakan nasional yang sangat karismatik dan dikenal dengan gagasan-gagasan revolusionernya. Sebagai seorang yang telah lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, Soekarno memahami bahwa Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa yang sangat beragam. Dalam pidatonya yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara kebangsaan Indonesia, menekankan persatuan dan identitas nasional. Internasionalisme atau perikemanusiaan, mendorong persahabatan dan kerjasama internasional dengan prinsip keadilan. Mufakat atau demokrasi, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kesejahteraan sosial, mengedepankan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan beragama. Soekarno juga memperkenalkan istilah Pancasila sebagai nama untuk kelima prinsip tersebut, yang ia yakini dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang pluralis. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, BPUPKI belum mencapai kesepakatan, sehingga dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan draft dasar negara. Anggota Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh penting dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan nasionalis maupun agamis, yang diharapkan bisa mewakili seluruh kepentingan bangsa. Komposisi anggota Panitia 9, Insinyur Soekarno sebagai Ketua. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Mr. Muhammad Yamin. Mr. Ahmad Subardjo. Abikusno Cokrosioso. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Haji Agus Salim. Mr. A. Maramis. Kiai Haji Abdul Kahar Musakir. Dalam sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan konsep ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari 5 sila dalam Pancasila.
Konsep ini diusulkan untuk menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan sebagai dasar moral bagi negara Indonesia yang majemuk. Namun, saat Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta, terjadi perubahan dalam sila pertama. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perubahan ini muncul sebagai hasil sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945 dan berfokus pada pembahasan lebih lanjut tentang dasar negara. Sidang kedua BPUPKI, 10-16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas draft dasar negara yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini diusulkan sebagai preambul, atau pembukaan, Undang-Undang Dasar. Sidang ketiga BPUPKI, 7 Agustus 1945. Sidang ketiga BPUPKI lebih bersifat penutupan, di mana BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. PPKI kemudian melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Hasil dari sidang ini adalah diterimanya Piagam Jakarta sebagai rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar, UUD, Indonesia. Piagam Jakarta terdiri dari 5 sila, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini mencerminkan kompromi antara berbagai kepentingan yang ada di dalam BPUPKI, namun juga menimbulkan kekhawatiran dari kalangan non-Muslim, terutama dari Indonesia Timur. Kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam Panitia 9, terutama untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam yang menginginkan adanya pengakuan terhadap syariat Islam dalam dasar negara. Soekarno dan Hatta, sebagai pemimpin nasional, memahami pentingnya menjaga persatuan bangsa. Mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan beragam, sehingga perlu ada kompromi untuk menjaga kesatuan. Akhirnya, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengakomodasi semua golongan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI merupakan tonggak penting dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Melalui berbagai perdebatan dan diskusi, tokoh-tokoh bangsa berusaha merumuskan dasar negara yang dapat mencerminkan keragaman bangsa Indonesia, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Melalui proses panjang ini, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, simbol persatuan, dan fondasi moral yang mengarahkan perjalanan bangsa. Sidang-sidang BPUPKI menunjukkan betapa pentingnya semangat kompromi dan kebersamaan dalam membangun negara yang majemuk seperti Indonesia. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Untuk lebih mendalami materi, jawablah beberapa pertanyaan terkait materi sidang BPUPKI. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya tersedia di aktivitas H5P yang dapat kalian akses di website Belajar Jadi Mudah. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.